menyelesaikan akan mendapatkan nilai secara bersama-sama dengan nilai yang sama di minggu tersebut. Tetapi ini adalah nilai individu ya. Individu, nanti setiap dari Anda akan menyampaikan sesuatu kan kepada saya. Maka yang saya nilai adalah yang menjelaskan kepada saya. Gitu. Jadi bagi Anda yang tidak menjelaskan, misalnya hanya ikut-ikut berkelompok tapi tidak ada pemahaman gitu ya, pemahaman pun itu akan saya nilai. Seperti kelompok C kemarin cukup berbeda-beda pemahaman mereka, sehingga proses nilainya juga akan berbeda-beda. Ada yang bisa 75, ada yang 95 juga bisa menjelaskan secara baik sesuai dengan yang saya tanya. Di beberapa juga ada yang bernilai 60 jika tidak sesuai dengan prosedur. Kalau nggak salah ada juga yang nilainya 60 gitu ya, yang produknya misalnya belum selesai ataupun dari sisi pemahaman itu ada yang saya lupa di kelas berapa gitu. Sehingga nanti skenarionya setelah Anda diskusi dengan, misal Anda chattingan ya dengan kelompok, kamu menjelaskan bagian mana, kamu menjelaskan bagian mana, kamu menjelaskan bagian mana, belum tentu juga akan Anda jelaskan sesuai dengan yang Anda skenariokan. Bisa jadi saya akan bertanya kepada Anda dari sisi coding, ini dipakai untuk apa, ini dipakai untuk apa, ini dipakai untuk apa, untuk mengklarifikasi memang pemahaman Anda sampai mana begitu. Bagi yang misalnya saya tanya tidak bisa menjawab sesuai dengan yang ditanyakan, maka ya asumsinya nilainya akan di bawah dibandingkan dengan yang bisa menjawab begitu ya. Lalu nanti silakan raise hand, maka urutan yang di dalam, misalnya di sini itu ada raise hand-nya ya, ini silakan raise hand. Nanti yang raise hand urutan akan saya panggil sesuai dengan urutan tersebut. Kemudian dari urutan tersebut akan saya panggil. Setelah Anda menyampaikan selesai di kelompok tersebut dan dianggap clear ya, dan tidak ada masalah yang dimasalahkan, maka Anda bisa leave meeting. Jadi yang selesai, leave meeting, selesai perkaranya ya. Cek juga di daftar akun presensi, nanti akan saya buatkan ini ya. Yang Matkom B, apakah sudah di Matkom B nilai Anda sudah masuk? Jika belum, sebelum itu nilai masuk, jangan leave meeting dulu. Pastikan dulu nilainya sudah masuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan diskusikan dulu. Oke, silakan raise hand. Sama satu lagi ya, bagi yang misalnya nanti di atas jam 8 ternyata Anda tidak bisa menuntaskan, jadi kan ada kui ya, ada urutan. Sehingga kalau di atas jam 8 saya anggap Anda tidak berprogres di minggu ini. Karena rata-rata kendalanya kalian terlalu lama membuang waktu untuk diskusi, akhirnya waktunya jadi mundur gitu. Padahal saya punya schedule yang lain juga. Jadi kalau nggak raise hand, maka saya anggap ya sudah, di minggu itu nilai progres kamu kosong.
Oke, kelompoknya Kasan ya. Maaf Bu, ini masih dalam tahap pemilihan ide ini boleh ditunjukkan Bapak suruh ditentukan dulu. Oke, sebentar saya buatkan Uh, dulu. saya itu nemu dua aplikasian ya. Satu terlalu sederhana, yang satu itu kayaknya terlalu kompleks itu. Masih bingung pilih yang mana. Tapi kodenya sudah saya tulis di program. Pindah dulu di situ yang baru. Oke. Ini satu kelompok, NIM yang paling kecil siapa, Dik? NIM terkecil. NIM. Oh, sebentar, saya share screen aja dulu ya. Oke. Sorry, UAS. Jadwal UAS. Gampak. Tema. Kemudian ini sekarang tanggal 24 ya, bulan 11 22 131 mungkin ya. 22. Ini adalah laporan. Kemudian ini adalah produk. Ini nilai individu. Oke, ini untuk catatan. Oke, untuk kelompok siapa tadi? Hasan ya tadi? Iya, Bu. Absen yang paling kecil siapa ini? Paling kecil Januari Rizky. Januari ya. Ini saya anggap kelompok 1. Kamu dapat bab berapa? Dapat bab 7, algoritma Euclidean. Bab 7. Lalu kamu rencananya mau keterapkan untuk apa ini? Saya kan itu nyari-nyari di internet atau coba-coba mikir kan. Ada dua referensi. Yang pertama itu cuman penyederhanaan pecahan biasa menggunakan Euclid. Yang kedua itu terlalu kompleks, yaitu kayak algoritma RSA buat enkripsi. Oke. Enkripsi suatu string. Oke. Penerapannya terserah. Yang pertama tadi apa tadi, Dek? Yang pertama tadi penyederhanaan pecahan. Penyederhanaan pecahan. Nah, jika kamu menggunakan penyederhanaan pecahan pun juga boleh ya. Tetapi penyederhanaan pecahan itu dipakai untuk apa? Jadi yang diterima di sini adalah Anda bisa mengkaitkan antara secara teori secara matematis terhadap ranah kehidupan. Contoh, bagi yang dapat metrik, saya hanya nambah kurang kali bagi Bu, itu tidak diterima ya. Tetapi tambah kurang kali bagi tadi itu diterapkan untuk apa? Misalnya untuk citra. Contohnya, walaupun misalnya untuk menggunakan filter, walaupun Anda menggunakan kemampuannya kan masih belum sampai input gambar dan sebagainya kan nggak mungkin. Ya mungkinlah kalau Anda mau searching. Tetapi ranah ke sana mungkin agak berat gitu. Minimal Anda masukkan aja asumsi, buat di tampilan aja asumsi bahwa yang Anda masukkan nilainya itu adalah sebuah citra. Nah, dalam konteks algoritma dan bilangan bulat itu secara nyata di dunia nyata kamu pakai untuk apa gitu misalnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti silahkan diskusikan dulu dengan kelompok. Ini satu kelompoknya siapa? Bawahnya saya dan Hasan, Anwar sama dan juga Muhammad Nuril Anwar. Nuril Anwar di atasnya. Muhammad Nuril. Ini ya, Nuril ya. Ya, Nuril. Oh, sorry. Salah.
Oke. Mau didiskusikan dulu? Atau langsung dipresentasikan yang mau sudah dikerjakan? Nyari, tapi cuman masih berbentuk codingnya aja, Bu. Belum penerapannya belum ada, tapi codingnya sudah ada. Coba ditampilkan dulu. Izin share screen, Bu. Oke, silakan. Sorry. Mana tadi? Ya, sama seperti ini, Bu. Oke, gimana? Silakan diceritakan dulu. Ini nanti dimasukkan input, bentuknya angkanya inputnya seperti bentuk pecahan biasa. Input seperti ini, kayak contohnya 5. Nah, ini nanti mungkin bisa dilengkapi ya, misalnya nama, ini kan sesuatu yang kamu inputkan, itu diberi identitas dulu. Misalnya, inputkan teks gitu ya, kemudian bawahnya adalah hasil enkripsinya misalnya. Kemudian untuk proses split tadi, ini yang kamu masukkan batasannya adalah angka. Angka. Nah, mungkin kamu kan bisa menggunakan kata kunci yang lain.
Untuk kelompok saya absen terkecilnya saya, Bu. Hafiz Falasya. Kamu dapat bab berapa? Dapat bab 7, Bu. Bab 7. Satu kelompok dengan siapa lagi? Muhammad Imam Iryunullah. Oke. Terus sama Muhammad Falihul Abad, Bu. Muhammad Falihul Abad. Falihul Abad ini. Iya, Bu. Baik, di sini saya menggunakan teorema Euklidean buat nyari jarak distance, Bu, atau distance. Oke, silakan ditunjukkan. Baik, Bu. Ini sudah di share screen kan? Iya, sudah, Bu. Nah, ini Bu codingannya. Jadi untuk penerapan yang kita pakai menggunakan distance untuk menghitung seperti kemiripan gitu, Bu. Ada sumber referensi yang menunjukkan bahwa Euclidean bisa digunakan untuk menunjukkan kemiripan. Ada, Bu. Saya menggunakan referensi ini, Bu. Sebentar. Nah, ini, Bu. Oke, kalau ini kan jarak ya, Dik ya. Tapi Iya, data tadi bukan jarak kayaknya. Iya, bukan jarak. Soalnya saya modifikasi buat nyari kemiripan. Sebenarnya bisa untuk mencari jarak, Bu. Ini ada referensi contoh yang bukan jarak dia. Biasanya kalau Euclidean ini dipakainya adalah untuk jarak ya, kalau yang ini. Oh, ya, Bu. Tapi di sini contohnya pakai juga kemiripan, Bu. Oh, bisa ya, berarti ada referensinya ya. Ya. Ya, Bu. Jadi Oke, silakan membantu. ditunjukkan berarti bagaimana caranya. Baik, Bu. Pada awalnya kita memasukkan seperti rumus matematika yaitu SQRT. SQRT sendiri digunakan untuk mengukur distance, yang dimana untuk mengukur distance itu menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat array, yaitu Hafiz memiliki usia 19, memiliki berat badan 45, dan memiliki tinggi badan 160. Yang kedua, yaitu Imam memiliki usia 20, memiliki berat badan 54, dan memiliki tinggi badan 165. Yang ketiga, ada Abad, memiliki usia 17, memiliki berat badan 50, dan memiliki tinggi badan 167. Setelah itu kita mengukur kemiripan antara Hafiz dengan Imam. Nah, untuk mengukur kemiripan Hafiz dengan Imam menggunakan SQRT, yaitu SQRT itu untuk menghitung akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Setelah itu, setelah di akar 2 kita memasukkan nilai Hafiz yang dikurangi nilai Imam, lalu dipangkatkan 2. Setelah itu ditambahkan oleh nilai berat badan Hafiz dengan nilai berat badan Imam yang dipangkatkan 2 juga. Setelah itu ditambahkan nilai tinggi badan Hafiz dengan tinggi badan Imam yang dipangkatkan 2. Nah, setelah itu kita membandingkan nilai kemiripan antara Hafiz dengan Abad, yang dimana rumusnya seperti perbandingan antara Hafiz dengan Imam, yaitu nilai. Oke, cukup, Dek. Untuk code Anda itu secara umum sudah bisa diterima, tetapi perlu diinputkan ya. Jadi misalnya kamu buat 19, 45, dan 160 yang ditulis oleh Hafiz tadi, Ya. itu merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Oh ya, Bu. Sehingga Iya, Bu. Berarti ini dipakai inputan aja ya, Bu ya? sebagai inputan ya. Oh, ya. Inputan, kalau mau kamu kasih ke dalam array juga ya. boleh.
Jadi data umur dimasukkan ke array indeks 0. Jadi Hafiz Imam ini tadi tidak merubah esensi apapun. Sehingga cukup dimasukkan orang pertama dan orang kedua. Dengan orang pertama dengan orang kedua tadi, inputan 3 indikator tadi dibandingkan berapa kemiripannya. Oh, baik, Bu. Tapi secara konsep ini sudah bagus ya. Ya, Bu. Diterapkan untuk mengukur kan. Sebenarnya algoritma Euclideans itu bukan algoritma Euclid ya. Ya, Bu. Tetapi karena konsep di sini adalah menjabarkan bilangan bulat, maka otomatis kita bisa mengkomputasi dari sisi bilangan bulat. Maka inputmu itu, maka kita cek apakah dia bilangan bulat. Kalau dia bilangan bulat berarti masih masuk ke teori. Ya, Bu. Cukup Dek ya. Baik, Bu. Silahkan dicek nilai per anggota dan nilai per individu. Tadi Imam sama Abad sudah mencoba menjelaskan, cuma mungkin tertutup sama suara saya, Bu. Imam, mana Imam? Hadir, Bu. Oke, tolong jangan di stop share screen Dek, di share screen kembali. Oh. Imam Iryunullah itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Tolong dijelaskan kenapa di sana ada Hafiz 0 dikurangi Imam 0 itu. Itu berarti merujuk kemana itu? Itu maksudnya itu kayak menggunakan angka 0 itu. 0 itu apa itu? 0 kayak untuk menghitung. Nah, 0 itu apa itu? Apa ya nolnya? Semacam sebuah list gitu, Bu. List? Kan itu kan 0, 1, 2. Jadi 0 itu kayak urutan pertama. Dalam konsep urutan itu kita sebutnya apa? Kamu mengenal di dasar pemrograman itu apa itu? Urutan dari sebuah list itu. Urutan ini. Cukup. Untuk selanjutnya, siapa tadi yang belum satunya? Falihul Abad. Adil. Bentar, saya cek dulu. Falihul ya, Muhammad Falihul. Dan Falihul. Kamu nomor berapa Dek di absen itu? Kayaknya saya. Bentar. Tadi kelompoknya adalah Imam. Oh gini ya, Falihul Abad ini. Bisa melanjutkan jawaban tadi enggak? 012 itu apa di sana? Di dalam Hafiz 0, Imam 0 itu apa itu? Oke, cukup ya. Urutan tadi kita sebut dengan indeks ya. Cukup. Selanjutnya kelompoknya Abdul. Ini saya cukup share screen-nya, Bu. Cukup. Baik, Bu. Kelompoknya Abdul. Baik, Bu. Langsung saya share screen atau Silakan. bagaimana? Oke, Abdul izin satu share kelompok screen. dengan siapa ini? Muhammad Asmi. Yang paling kecil NIM-nya dulu siapa? Saya, Muhammad Abdul Aziz. Dapat bab? Bab 5, himpunan. Bab 5 itu tentang matriks ya? Himpunan, Bu. Oh sorry, himpunan ya. Kemudian ini himpunan kamu terapkan untuk mencari data mahasiswa yang mengambil mata kuliah, Bu.
Oke. Satu kelompok dengan siapa saja, Abdul Aziz? Dengan Muhammad Asmi, Oke. Dengan siapa Muhammad lagi? Farhan Hidayat. Muhammad Farhan Hidayat. Oke, sudah ketemu semua. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Jadi di sini penerapannya untuk mencari mahasiswa yang Langsung ke code-nya aja ya. Langsung ke code-nya biar cepat. ini, Bu. Jadi di sini Oke, saya langsung tanya aja ke Abdul Aziz. oh ya, Bu. Eh, kelas itu apa itu? Kelas itu? Itu sebagai himpunan semestanya, Bu. Oke, kalau matkom? Itu set pertama atau himpunan pertama. Apa bedanya matkom 2 dengan matkom 3 itu? Isinya, Bu. Isi Konteks perbedaan isi itu terkait dengan apa itu? Matkom 2 itu apa? Matkom 3 itu apa? mata kuliah yang diambil, Bu. Oh, berarti ada 2 matkom ya di sana yang Ya. diambil, ada matkom 2 dan ada matkom 3 begitu. Itukah Ya, yang Bu. dimaksud? Ya, Oke, cukup. Kemudian siapa lagi? Asmi. Muhammad Asmi, Oke, Muhammad Farhan. Muhammad Asmi ya. Asmi, Iya, Bu. bagaimana cara kamu melakukan, tadi kan katanya konsepnya itu adalah mencari data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu gitu ya. Iya. Kemudian mana yang termasuk penerapan untuk menunjukkan mana yang mengambil mata kuliah tertentu? Code mana yang untuk menunjukkan untuk ini ngambil mata kuliah ini enggak, itu gimana itu? Cukup Asmi? Benar, Bu. Pakai yang itu. Yang symmetric difference. Konsep symmetric difference itu gimana? Konsepnya untuk mencari mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. Bisa dibukakan siapa Abdul, symmetric difference itu fungsinya seperti apa? Baik, Bu. Yang ini, Bu. Symmetric difference kemarin gimana sih? Cukup ya, siapanya kayaknya belum tepat ya. Farhan? Iya, Bu. Oke, saya mengulangi pertanyaan yang tadi. Kalau saya mau mengambil mata kuliah yang bersinggungan dengan data apa, berarti saya menerapkan fungsi yang mana itu? Untuk yang ngambil mata kuliah
Gimana, Bu? Ya, ada yang bisa menjelaskankah di sini? Beda union, intersection, dan itu ada di mana? Union itu mengambil dua mata kuliah, yaitu mengambil matkom, tapi juga mengambil matkom 2, juga mengambil matkom 3. Untuk yang intersection itu yang tidak mengambil mata kuliah kedua-duanya, tidak mengambil matkom 2 dan juga tidak mengambil matkom 3. Kalau simetri different? Metric different itu yang mengambil satu matkul saja, entah itu hanya matkul matkom 2 ataupun hanya matkom 3. Oke. Ini note yang ada di sini itu yang perlu diperbaiki ya. Maksudnya matkom yang mahasiswa yang mengambil satu mata kuliah. Berarti ini kan kalau simetri different itu kan berarti yang tidak ada di, ibaratnya yang bukan gabungan kan ya. Yang bukan gabungan ya. Yang hanya mengambil satu mata, mungkin dinormalisasi ya, bukan satu matkul gitu ya nanti. Ya matkul itu ya dinormalisasi kata bakunya seperti apa. Baik, Bu. Oke, cukup ya. Secara konsep Rata bisa mengimplementasikan dengan baik, hanya ada yang bisa menjawab dengan baik, ada yang belum. Cukup ya. Kelompoknya Muhammad Ali. Baik, terima kasih, Bu. Oke, silakan lihat Muhammad Ali. Baik Bu, kami mendapatkan 1. Muhammad Ali itu satu kelompok yang NIM-nya terkecil siapa? Fidelia Bu, tapi dianya tidak hadir karena ada kepentingan orda Bu. Dapat bab berapa? Bab 1 Bu. Bab 1, berarti sistem bilangan ya. Kamu terapkan untuk Kalkulator untuk mengkonversi nilai desimal ke nilai oktal, konversi heksal, nilai dan juga desimal itu biner. kamu terapkan untuk apa? Proses konversi itu. Maksudnya Bu, maaf. Nah, secara nyata di dunia kehidupan yang penerapan dari konversi satu bilangan ke bilangan yang lain itu kamu pakai untuk apa? Itu kamu coba rumuskan dulu misalnya dengan kelompok, nanti kalau sudah bisa resen lagi untuk ditunjukkan ke saya ya. Oh ya, baik Bu. Oke, sementara belum saya ambil itu yang kelompoknya Fidelia, satu kelompok dengan siapa lagi tadi? Immanuel Enrico Bu. Immanuel Enrico, Enrico. Iya. nomor berapa ya? Tadi siapa ini yang berbicara? Muhammad Ali Bu. Muhammad Ali, berarti tulisannya kalau di apa itu? M Ali. Oh, Muhammad Ali Muhammad Rojab ini ya. Iya Bu. Sama siapa lagi, Dek? Immanuel Enrico dan juga Fidelia Bu. Siapa yang satu tadi? Immanuel Enrico. Immanuel. Bentar, Immanuel. Oke, silahkan dirumuskan dulu, nanti ketika ketemu konversi tadi dipakai untuk apa, silahkan resen kembali. Sementara belum saya ambil nilai. Lukas Simani dulu. Baik Bu, saya perwakilan dari satu kelompok dengan Lukas. Kami mendapatkan bab 8 tentang graf. Ini absen terkecil siapa namanya? Eni Ayu Bu. Eni Ayu. Pertama. Dapat bab berapa ini? Dapat bab 8 mengenai graf. Oke, bab 8 tentang graf diimplementasikan untuk? Untuk implementasinya kita membuat itu Bu, plat kendaraan, membedakan antara plat ganjil dan plat genap, begitu Bu. Oke. Untuk graf sudah dibuat metode grafnya, gambar grafnya. Gambar grafnya sudah dibuat Bu. Ditunjukkan dulu ya. Vertex baik, dan edge-nya itu kamu terapkan dalam bentuk apa? 1, 2, 3, 4 itu apa itu?
untuk keterangannya, yang pertama itu, bentar Bu. Yang pertama, nah untuk yang nomor 1 itu untuk inputan variabel X, kemudian yang Saya stop dulu ya, Dek ya. Berarti 1, 2, 3 itu adalah langkah ya. Berarti kalau langkah lebih cocok untuk flowchart berarti dalam kasus ini. Tidak cocok kalau menggunakan graf ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompok dulu. Itu dikonversi menjadi cara seperti apa ya. Yang cocok untuk graf ya. Kamu pelajari konsep graf itu harus ada vertex, vertexnya apa, dan edge-nya itu apa. Dan vertex itu adalah satu komposisi, satu kalimat apa. Gitu. Ya, kalau ini lebih cocok untuk flowchart. Jadi cocoknya masuk ke bab 7. Kalau yang kamu terapkan dalam graf seperti ini. Cukup dulu ya untuk kelompoknya Lukas. Nanti kalau ketemu solusi misalnya bisa ditunjukkan dulu. Selanjutnya adalah Baik, Bu. Lukas tadi sudah ya. Ramadan. Siap, Bu. Muhammad Ramadan. Izin share screen, Bu. Oke. Lukas tadi satu kelompok selain dengan Eni Ayu dengan siapa lagi tadi? Dengan Faik, Bu. Faik ya. Nama depannya juga Faik. Oke, tuh. Oke, Muhammad Ramadan. NIM terkecil dari kelompok siapa namanya? Saya, Bu. Para Vensa, Bu. Para Clara, Bu. Oh, Clara. Clara. Nama depannya? Nomor 17, Bu. Nomor 17. Oke. Mendapatkan bab berapa ini? Bab 2, Bu. 2 berarti tentang aljabar boolean ya? Ya. Oke, diterapkan booleannya untuk? Ini kami menerapkan buat sistem operasi not aljabar buat mendeteksi kelulusan mata kuliah mahasiswa. Selain Clara, Sama tadi Sulis. kelompoknya adalah Muhammad Ramadan Raffi sama Linda Sulistiani, Bu. Muhammad Ramadan ya? Ya, Bu. Absen Muhammad host dulu. Ramadan ini terakhir ya ini? Ya. Sebentar. Sama siapa yang satunya? Linda Sulistiani, Bu. Indas? Linda Sulistiani. Oh, Linda. 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 Oke. Oke, untuk Ramadan dulu. Ya, oke, Bu. Jadi di sini Proses boolean. Ya. Boolean itu berarti 1 dan 0 ya. Ya. Bagaimana kamu menerapkan satunya apa di sana, kosongnya apa? Di sini dapatnya tuh yang lulus dan yang tuh mengulang, Bu. Mengulang. Kemudian sangat, oke, sebentar, saya tandai dulu. Siapa tadi? Muhammad Ramadan Raffi ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya Linda, ada Linda? Hadir, Bu. Oke. Di kelompokmu itu kan ada 3 kelompok ya, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Lalu 1 kosongnya bagaimana itu? Mohon maaf, Bu. Oke, pertanyaan saya, di codingmu itu kan ada kelompok sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nilai boolean 1 dan 0 itu kalau dikonversi bagaimana? Mana yang 1 dan mana yang 0? Kalau kelompoknya ada 4. Yang 1 itu yang dapat nilai lulus dari yang... Nah, itu kan sudah disampaikan, itu kan kelulusan, dalam aspek kelulusan. Tapi sekarang yang kita bahas adalah aspek nilai.
Bagaimana mengkonversi 1 kosong ketika ada 4 kelompok, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini bukan logika ya, ini aljabar boolean. Yang inputnya adalah 1 dan 0 konsepnya. Cukup untuk Linda. Clara? Iya, Bisa Bu. melanjutkan pertanyaan tadi? Eh, Silahkan dianalisis bagaimana mengkelompokkan 1 dan 0 untuk aspek nilai, karena nilai di sana ada kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk kriteria A, B, dan C dan D itu untuk kriterianya, Bu. Jadi kalau masuk kriteria A, B, C, maka dia lulus dan Maka nilai 1,0 tadi diterapkan di mana? Pertanyaan saya itu. Untuk 1 itu lulus dan untuk yang 0 itu 1, mengulang. 0 tadi sudah dijawab kalau terkait dengan kelulusan. Ya, sudah dijawab terkait kelulusan. Yang saya tanyakan terkait dengan nilai. Cukup untuk Clara, ya. Jadi kelompok ini ada salah persepsi, ya. Ingat bahwa aljabar boolean itu nilainya adalah 1 dan 0 untuk semua kategori yang kamu setting, ya, untuk semua aspek yang kamu tulis dalam coding. Kalau yang kamu tulis adalah nilai, berarti kamu harus mengkategorikan nilai dulu menjadi 1 dan 0. Bagaimana mengkategorikan 1 dan 0? Lalu outputnya adalah lulus juga. Lulus itu oke, masuk kalau 1 dan 0. Nah, sekarang nilai di codingmu itu ada 4 kategori. Di sini tidak ada nilai setengah, tidak ada nilai 1/4. Jadi kalau menurut saya, penerapan konsep aljabar boolean Anda di dalam kelompok ini masih salah. Ya. Jadi silahkan Anda rumuskan lagi konsep aljabar boolean kemarin seperti apa. Gitu ya. Cukup untuk kelompok ini, Khairul Anam. Ya, saya izin share screen. Khairul Anam, satu kelompok yang paling kecil siapa? Faris Rehan. Siapa, Dek? Faris Rehan. Faris. Oke. Dapat bab? Bab 8, Bu. Oke, bab 8 tentang graf ya. Iya. Diterapkan untuk apa? Diterapkan untuk apa? Kayak peta gitu, Bu. Menghubungkan antar daerah. Berarti jalur ya, pemetaan ya, peta ya. Ya. Oke. Faris satu kelompok dengan siapa ini tadi? Khairul Anam Iya, Bu. dan Irgi Palevi, Iqbal Lutfilah. bentar. Ada dua yang belum berarti ya. Ya. Siapa tadi? Iqbal Lutfilah sama Irgi Palevi. Oke. Oke, saya mulai dulu dari absen yang paling kecil. Faris. Iya, Bu. Oke, Faris, graf sama dengan Malang, Sidoarjo, Surabaya itu apa? Graf sama dengan Malang, Sidoarjo, Surabaya itu maksudnya yang awal itu yang Malang itu digunakan kayak urutan gitu loh, Bu. Jadi kayak Malang itu Nah, kayak itu mau kalau ke di konsep Surabaya. dasar pemrograman kita sebut apa? Cukup, Iqbal? Iqbal? Itu, Bu. Oke. Ya. Iqbal, jalur sama dengan jalur pers awal itu apa? Diktionary, Bu. Gimana maksudnya? Untuk membuat graf dan menggunakan list menyimpan titik yang menjadi tetangga sebuah titik. Jadi Awal itu kenapa kok diberi kurung kota? kurung kota, bukan kota itu. Itu titiknya, Bu, Malang. Nah, itu kan ada
kurung kotak ya, yang warnanya oranye itu. Awal itu. Awal itu Itu kan kamu kasih kurung kotak, ya. ya. Kenapa kok di kurung kotak? Itu titiknya Bu, titik dari pusat kotanya itu. Nah ya, kenapa kok dikasih kurung kotak? Untuk memberikan indeks, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan tadi? Pergi, Bu. Irgi. Oke. Yang terakhir yang belum siapa tadi? Muhammad Khairul Anam. Muhammad Khairul Anam. Khairul Anam. Bentar. Oke. If awal sama dengan sama dengan akhir, return itu maksudnya apa itu? Itu untuk mengecek apakah di titik awal itu sama dengan titik akhir apa enggak, Bu. Jadi kalau tidak sama itu lanjut ke perulangan for itu, Bu. Kalau sama maka lanjut ke dia perulangan for bagaimana maksudnya? Cukup, Mas. Itu kan Gimana? pertama kan if awal sama dengan akhir itu untuk mengecek titiknya sama apa enggak. Kalau misal kita masukannya Malang sama Malang. Jika sama, maka yang terjadi kalau Malang sama Malang nanti keluarnya cuma Malang gitu aja, Bu. Oke. Kalau tidak tidak nanti bakal lanjut ke perulangan for itu. Jadi nanti kalau kita for itu di baris keberapa ya? Perulangan for yang kamu maksud itu? Di baris ke 48. Oke, cukup. Mas sudah saya nilai bisa dilihat di masing-masing. Selanjutnya Filbert. Ini karena konsep dari kelompoknya Khairul itu masuk ya, jadi saya langsungkan untuk verifikasi programnya. Selanjutnya Filbert, kelompoknya Filbert, silakan sambil di share screen. Izin Ya. NIM paling kecil siapa? Saya, Bu, Filbert. Filbert ya. Kena bab? Mendapatkan bab berapa? Bab 4, Bu, logika. Diterapkan untuk program memilih menu makanan, Bu. Satu kelompok dengan siapa ini? Dengan Haryogi. Sama Muhammad Imam Wahid, Bu. Muhammad Imam Wahid. Bentar. Imam Wahid sama yang terakhir tadi siapa? Haryogi, Bu. Haryogi, oke. Haryogi, Imam Wahid sama Filbert ya. 3 orang berarti ya? Iya, Bu. Oke. Saya mulai dulu dari yang absennya paling kecil, Filbert. Filbert, logika yang kamu terapkan itu menerapkan N, OR, atau apa? Logika N, Bu. Logika penerapan N tadi diterapkan di mana codingnya? Nah, ini misal ya, kalau kita codingnya langsung ditunjukkan N-nya itu ada di mana? Oh, kalau N-nya belum ada, Bu, di codingnya. Saya maksudnya itu kayak di ini makanan ringan, terus nanti makanan ringan dan manis, nanti jadinya langsung ke es krim. Gitu. Nah, itu berarti kamu perlu modifikasi bukan if bersarang. Jadinya di N ya, Bu. Berarti if apa, N apa. Kemudian outputnya berarti dia keluar apa. Oh iya.
Saya maksudnya nerapin silogisme, Bu, yang awal. Ini nanti ya, kamu modifikasi. Kan kamu logika yang kamu terapkan adalah logika N ya. Logika N tadi menerapkannya bagaimana? Nanti di bab minggu depan metode itu yang dibahas sesuai dengan chapter masing-masing. Berarti kalau kamu kan adalah logika, berarti logika N-nya itu ada di mana, menerapkannya bagaimana di coding ini. Berarti if apa, N apa, so outputnya adalah apa. Maka nanti kalau jadikan tabel kebenaran, tabelnya itu seperti apa. Oh ya, Bu. Ya, ini yang masih belum masuk, sebenarnya logis, tetapi penerapan codingnya masih ada yang kurang. Ya. Gitu ya. Izin stop sharing ya. Belum, ini kan temanmu belum, yang lain belum dapat nilai. Iya. Oke, selanjutnya Haryogi. Iya, Bu. Iya, Bu. Codingnya Filbert. Oh iya, Bu. ABC itu apa? ABC itu untuk pertanyaan yang akan ditanyakan, Bu. Jadi akan ditanyakan dari pertanyaan dari salah satu dari A, B, apa C. Lalu apabila jawabannya itu seperti yang pada if, maka akan ditanyakan pertanyaan yang lain, yang B atau C. Selanjutnya apa tadi? Yang terakhir ya, yang terakhir. Tadi kurang siapa nih yang satu? Oh, Saya, Imam Bu. Wahid ya. Iya. Oke, mungkin agak turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini sudah LCI terakhir makan satu itu sudah yang terakhir ya. Print makan satu itu. Kenapa di sana ada if, else if, tetapi di bawahnya ada cabang lagi? Konsepnya bagaimana itu? Jadi di baris, aduh kita nggak bisa menunjukkan baris ya. If jawab A sama dengan apa, kemudian else if jawab A sama dengan apa, itu kenapa terus kok bawahnya bercabang-bercabang? Itu jika semisal si penjawabnya tidak cocok dengan makanan 2, maka nanti Makanan 2 itu maksudnya apa itu? itu daftar makan yang ada pertama itu, Bu. Oke, untuk kelompok ini ABCD itu kan terlalu boros ya. Ada variabel makan 1, makan 2, makan 3 sampai makan 6. Itu kalian konversi menjadi indeks. Menjadi list yang sehingga kamu rujukkan ke list indeks keberapa atau array indeks keberapa. Ya. Mungkin lebih tepatnya sih array ya. Array dengan indeks keberapa, indeks berapa sehingga variabel yang dimainkan tidak terlalu boros. Begitu juga dengan pertanyaan ABCD. ABCD itu bisa dibuat dalam bentuk list kemudian diprintkan sesuai dengan indeksnya. Cukup ya. Kelompoknya Mahesa. Izin stop sharing. Oke. Oh ya, izin share screen, Bro. Oke. Mahesa, kelompoknya yang paling kecil absen berapa? Yang paling kecil itu absen yang namanya Vintia, Bu. Vintia Putri Tri. Oke. Kena bab berapa? Kena bab 5, Bu. Tentang kurva. Himpunan ya tadi, bab 5 itu.
Oh ya, himpunan dan kurva. Itu kamu terapkan untuk apa ini? Untuk kurvanya, kurva fusinya. Jadi program pertumbuhan kecambah berdasarkan cahaya yang dimasukkan user, Bu. Oke. Ini berarti dengan Mahesa, Cynthia, kemudian dengan siapa lagi? Muhammad Fawaid Aska, Bu. Muhammad Fawaid Aska. Oke. Untuk yang absen terkecil dulu. Bentar, tadi siapa? Ya, Bu. Iya ya. Ya. Tolong ditunjukkan model fazifikasi. Kan Anda menggunakan fazi ya. Anda pakai fazi. Berarti kalau saya lihat sekilas kan Anda masukkan nilai kadar cahaya ya. Nilai kadar cahaya itu kalau kamu fazikan gimana? Di baris kelima. Di baris kelima kenapa itu? Fungsi fas. Kamu Ya, pakai baris kurva kelima apa yang ini? betul. Pakai kurva apa ini? Apa, Bu? Ini pakai kurva apa untuk nilai kadar cahayanya? Pakai kurva naik. Pakai kurva naik, linear naik. Tadi Cynthia ya. Oke, saya mau klarifikasi ke Mahesa. Betulkah itu yang dimaksud? Kenapa dikatakan linear naik? Silakan dijawab Mahesa. Karena ketika inputannya 0 itu hasil fusinya bakal kecil juga. Terus kalau semakin naik hasil fusinya juga ikut naik. Oke. Bentar, tadi Mahesa ya. Terakhir tadi siapa, Dek? Yang kurang siapa berarti satu tadi? Muhammad Fawaid Aska, Bu. Muhammad Fawaid. Mana ya tadi? Muhammad. Oke. Muhammad Fawaid. Ada? Halo, ada Bu, saya. Pertanyaan saya, kalau kamu sudah menemukan hasil fazifikasinya, terus itu mau diapakan? Gimana Bu? Diulang Bu. Kalau kamu tadi sudah menemukan nilai fazifikasinya, itu terus dipakai buat apa? Jika di bawah 0,34 itu panjang dan di bawah 0, Berarti itu digunakan untuk apa? percabangan pertumbuhan kecambah, Bu. Oke. Ini sudah ada tampilannya? Kalau dijalankan seperti apa? Nilai keluar bakal keterang. Oke. Kalau ini kelihatannya kalau mau kamu arahkan ke dalam fazi, ini masih ada yang kurang tepat ya. Kalau kita bicara tentang fazi, kamu sudah hitung ya setengah tadi. Itu bukan langsung kamu kelompokkan
Jadi kalau kamu katakan ini menggunakan fuzzy gitu ya, berarti ada dua model di sini. Pertama adalah seberapa panjang kalau kamu mau mengatakan itu panjang, dan seberapa pendek dan seberapa sedang. Nah, setiap panjang, sedang, dan pendek tadi masing-masing punya persamaan model fazicah tadi. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kamu sudah tetapkan fazicah itu ya, paling gampang menggunakan dua kategori, panjang dan pendek. Jadi seberapa panjang tadi, itu misalnya tadi ketemu ya, nilainya setengah. Ya. Nilainya seperempat lah, panjangnya seperempat. Si pendeknya berarti sisanya dikurangi 1, berarti 3/4. 1 kurangi sisanya tadi, itu berarti seberapa pendek. Jadi kecenderungannya adalah dia cenderung lebih pendek. Bukan kamu kategorikan dengan leveling kamu average seperti ini. Jadi ini mungkin masih perlu diperbaiki lagi ya kalau menggunakan kelompok ini. Sebenarnya bagus ya kalau kamu bisa tetapkan seperti itu, bisa sampai up to 100 ini. Karena konsepnya berpikir cukup kompleks ini. Jadi fazicah ini nanti mungkin revisinya adalah fazicah yang kamu maksud ini adalah seberapa seberapa panjang ya, fazicah untuk seberapa panjang, buat satu fazi lagi atau seberapa pendeknya, lalu kamu bandingkan. Jadi if yes return-nya tadi itu lebih besar mana? Kalau mau kamu kategorikan akan bertumbuh bagaimana? Baru kamu bandingkan, kalau si panjangnya levelnya lebih dari si pendek, maka kesimpulannya adalah panjang. Kalau kurang dari si pendek, berarti kesimpulannya adalah pendek. Paham maksud saya kelompok ini? Oh, paham. Jadi kita bikin fungsi baru buat fungsi pendek panjangnya, baru kita masukkan ke if else-nya gitu Bu ya. Oke. Kalau tadi kamu sudah pakai linear naik, berarti yang satunya adalah linear turun. Oh iya, paham Bu. Oke. Terima Sebenarnya kasih. ini menarik ini. Kalau tadi konsepnya bisa sampai 99 ini. Ya, berarti Baik. Muhammad Ali. Untuk share screen-nya, Mahesa. Muhammad Ali. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Satu kelompok yang nilainya terkecil tadi siapa ya itu ya? Fidelia, Bu. Fidelia. Oke, silahkan. Tadi gimana sistem bilangnya? Itu Bu tadi kami sudah diskusi dan juga mencari beberapa referensi. Ternyata bahwa untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari, untuk konversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner, itu digunakan di dalam komputer elektronik, di mana apabila kita memasukkan suatu nilai ke dalam komputer elektronik, maka yang tersimpan di dalam di dalam kalkulator, mohon maaf, di dalam kalkulator itu bukan dalam bentuk bilangan desimal, tetapi dalam bentuk bilangan biner. Jadi itu untuk masuk ke memori itu ya. Bisa di share screen dulu? Ya Bu, izin share screen Bu. Oke. Jadi mesin kalkulator ya. Logika mesin kalkulator ini. Seperti ini Bu, untuk codingannya. Oke, saya mulai dari Muhammad Ali Rojab dulu ya. Baik Bu. Inputan itu ada di bagian mana? Ini Bu, dalam fungsi tersebut, try angka integer input, masukkan bilangan desimal. Apabila bilangannya tidak sesuai dengan bilangan desimal, maka akan keluar error. Tetapi apabila angkanya sesuai, inputannya sesuai, maka akan dikonversi. Cukup ya. Muhammad Ali Rajab sudah. Sekarang yang atasnya tadi siapa tadi? Fidelia? Manuel Enrico Bu. Fidelia tidak hadir Bu. Fidelia dulu.
Oh, Fidelia tidak hadir. Yang satunya siapa tadi? Enrico ya. Enrico, Bu. Immanuel Enrico. Oke. Enrico hadir? Hadir, Bu. Oke. Cara mengkonversi menjadi tadi apa? Biner ya. Jadi Itu ada di bagian mana? Baris berapa? untuk mengkonversinya ke biner itu ada di baris ke-6. Di sini menggunakan fungsi langsung yang udah ada di Python. Jadi tidak secara perhitungannya nggak secara manual. Jadi di sini menggunakan fungsi bin dengan parameternya variabel angka yang tadi merupakan input. Terus ada fungsi replace itu untuk menghilangkan prefix di awal sehingga yang tampil hanya angka binernya saja. Karena jika menggunakan fungsi bin untuk mengubah suatu variabel ke biner, di awalnya pasti akan muncul prefix 0b. Coba Lalu dijalankan selanjutnya dulu. Coba dijalankan dulu seperti apa? Jadi contohnya masukkan bilangan desimalnya 20. Masih error ya? Nah, nanti yang muncul 1 Ini nanti biner ini kamu jelaskan sesuai dengan konsep yang kamu jelaskan tadi. Jika konversi biner tadi diarahkan ke dalam mesin apa, maka tulis di sana bukan hanya biner, tapi adalah apa keterangan yang di sana itu munculkan itu. Bisa dipahami maksud saya? Jadi masukkan bilangan biner, kemudian inputan itu sudah oke. Yang bawah itu adalah penjelasan. Itu kamu ranahkan ke ranah apa, maka outputnya boleh itu, misalnya 10110 itu. Gitu ya nanti untuk proses revisinya. Baik, Bu. Oke, cukup. Berarti tinggal 2 kelompok terakhir, Faik. Iya, Ibu, saya. Ini izin saya share screen aja, Ibu. Oke. Sebentar ya, saya masih tak izin telat rapat dulu. Sambil kamu share screen ya, Dek. Iya. Bentar. Oke, bisa dilanjutkan. Tadi
Faih, NIM terkecilnya siapa? Eni, Bu. Faih, NIM. Oh, nanti sudah ya? Ya, Yang kendaraan tadi ini gimana? Ya, mohon maaf, Bu. Tadi kan kalau menurut saya kayak konsepnya kurang masuk ke graph itu, Bu. Jadi kami sebelumnya buat 2 codingan, yang satu ini vending machine, yang satu ini plat ganjil genap. Nah, ini aku coba untuk ajukan yang vending Berarti machine. ini ganti tentang vending mesin gitu ya? Iya, Ibu. Berarti nanti yang digrafkan itu adalah pola inputannya. Inputannya ada berapa itu? Ini inputannya ada 2, Ibu. Ini yang jumlah uang ini sama nanti masukkan kode barang ini. Ini mohon maaf. Sudah ada pola grafnya untuk vending mesinnya? Mohon maaf, Ibu, pola grafnya Belum ya? buat. Oke. Saya mulai dulu dari Eni Ayu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Tolong diarahkan ke bawah, Mas Faik. Oke. If JML luang di line 38 itu maksudnya apa itu? Yang mana, Bu? Yang line 38 itu dipakai untuk apa itu? Ini kalau misalnya kita pas masukin uang ke vending machine, tapi kalau misalnya jumlah uangnya itu kurang dari harga di kodenya itu, nanti akan muncul kayak perinan uangnya kurang. Jadi nanti uangnya itu akan dikembalikan lagi, Bu. Dikeluarin dari vending mesinnya gitu. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Faih ya, Faih. Itu kalau kamu line ini aja deh, line 41. 41 itu maksudnya gimana itu? Line 41 ke bawah itu. Line 41 ke bawah itu kalau misal kita kan tadi yang if jumlah uang kurang dari harga dengan kode barang tersebut, uang Anda kurang. Kalau semisal uangnya kita cukup untuk membeli suatu barang itu akan masuk ke else gini, Bu. Ini barang Anda telah terbeli. Begitu. Tadi yang kurang siapa ini? Yang belum saya tanya siapa namanya? Lukas Sabaudin. Siapa Lukas? Muhammad Hairudin, Bu. Lukas, bentar. Lukas. Oke, Lukas. Kalau kamu gambarkan, coba Faih buat buka satu pin gitu. Gimana? Buka satu pin. Buka pin. Oke. Coba dilihatkan dulu uangnya, ya, uangnya. Bentar. Oke. Dengan uang yang diinisialisasi A sampai G tadi, bentuk grafnya. Sedikit dulu. Nanti biar dilanjutkan oleh teman yang lain. Siapa tadi? Lukas ya? Bentuk grafnya. Grafnya. Nanti yang menulis Faih. Kalau bantuannya Faih. Oh, bisa. Coba dua layar gitu. Dua layar. Gimana kalau ini Ibu yang share screen Lukas saja biar nanti enak gambarnya. Lukas siap? Buat ini. Pakai diagram tadi ya, Bu? Bebas, Lukas. Boleh dicoba. Nanti yang belum, selain Lukas siapa? Si Udin. Muhammad Hairudin, Bu. Muhammad Hairudin. Nanti akan melanjutkan ya. Iya, melanjutkan Bu. dari
Kalau terlalu lama saya stop ya ini, karena saya sudah dipanggil juga ini. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Oke, silakan. Jadi untuk gambaran umumnya itu dari titik awal itu kan disuruh input masukkan uang sesuai kode yang udah diberi, Bu. Oke, tadi uangnya ada berapa, berarti kemungkinan kalau digambarkan seperti apa untuk kondisi awal inputnya? Ketika seandainya uangnya 10.000 itu kan udah cukup. Oke, 10.000 tadi kamu kasih vertex apa? 10.000 tadi vertex yang ini, Bu. Sesuaikan dengan kode program. Ketika 10.000 kode programnya ada? Dibuka dulu kode programnya. Kode programnya mana tadi? Gimana ya tadi? Caranya. Jadi kan bisa? Izin menjawab, Bu. Untuk vertex 10.000 itu di vertex D. Oke, silakan ditulis. Berarti ada di mana? Berarti gimana, Pak Irudin? Jadi untuk nanti itu ada A sampai G vertexnya. Iya. Untuk A itu nanti 1.000 dan sampai G itu 100.000 begitu, Bu. Oke, kalau dibuat mungkin bisa diinstruksikan ke Lukas. A-nya di mana, terus panah kemana? A-nya itu berapa? A-nya 1.000 berada di paling kiri, Bu. Ini. Oke, itu A. A. Terus panah ke? Panah ke kanan untuk B. Apa G ya? B itu berapa? B itu berapa? 2.000. 2.000, Bu. Uang yang kamu masukkan itu bisa berulang gitu. Ya. Konsep yang kamu masukkan, uangnya itu hanya satu atau beberapa di inputnya? Beberapa, Bu. Bisa beberapa kemungkinan. Saat menginputkan di data, itu memasukkannya 2.000, 1.000, artinya yang saya masukkan 3.000, atau kamu langsung masukkan hanya satu bilangan saja. Gimana, Bu? Maaf. Oke. Input di sistem itu hanya bisa memasukkan satu digit angka, atau ketika memasukkan itu bisa beberapa digit angka. Bisa beberapa digit, Bu. Bisa beberapa digit, berarti saya bisa masukkan 1.000, 2.000, 3.000, begitu? Bisa, Bu, bisa. Selama jumlahnya itu cukup, bisa, Bu. Coba dicobakan dulu, siapa tadi yang Pak I? Ini stop share screen dulu untuk verifikasi. Baik, Bu. Kapan berangkat ya? Sampai itu tadi.
Oke, coba di running dulu. Masukkan 1000, 2000. Enter. Error ya. Berarti artinya input Anda hanya satu. Satu kemungkinan saja. Berarti antara yang digambarkan di dalam PPT dengan desain Anda itu nggak bisa disamakan. Kalau di dalam PPT yang dimasukkan itu koin. Koin yang dia masukkan berapa kali sehingga ada proses looping. Nah, sementara kalau di Anda kan kalau masukkan 1000, 2000 ini nggak bisa. Berarti grafnya masih kurang tepat tadi. Jadi nanti pengaruhnya adalah bagaimana memodelkan graf Anda. Cukup untuk kelompok ini. Terakhir, Khairul Anam. Iya Bu, izin share screen. Silakan. Kelompoknya Khairul Anam, kelompoknya dengan siapa saja? Firman sama Rifki Bu. Firman, ini kena berapa? Selamat Bu. Diterapkan untuk Cita Rifki Bu. Ikut Papa juga. Iya, sebentar. Rifki sama Firman. Firman. Apa itu Firman, Pak? Sebentar. Firman sudah. Kurang siapa lagi? Khairul Anam ya. Iya Bu. Mama bilang. Mama. Oke, saya mulai dari Khairul Anam. Iya. Ini fungsi ini diterapkan untuk apa Khairul Anam? Sebenarnya digunakan untuk pengolahan citra seperti mentranspos. Yang Ini yang kamu komputasi fungsinya apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian sama transpos. Oke, kalau untuk fungsi penjumlahan realisasinya diterapkan untuk apa? Dalam citra. Biasanya dalam Bu, filter Bu, seperti ketika ingin memutihkan kulit. Oke, selanjutnya kelompoknya si Firman ada? Ya Bu, ada Bu. Ini ada pengurangan lagi. Ada pengurangankah di sini? Oke, pengurangan ini kamu pakai untuk apa secara realisasinya di dalam citra? Selanjutnya yang belum saya panggil tadi adalah siapa ini tadi? Rifki Bu. Bentar, Rifki nama lengkapnya? Muhammad Rifki Bu. Muhammad Rifki. Oh ya ini. Oke, untuk Rifki pengurangan tadi diterapkan untuk apa di dalam citra ini? Untuk filter juga bisa Bu, pengurangan. Untuk apa spesifik? Filter bagaimana? Untuk menghitamkan, Oke. untuk menggelapkan. Nanti coba kalau jalankah Khairul Anam? Jalan Bu. Coba dijalankan. Oke. Ini Bu. Gambar di sini itu kamu beri identitas. Gambar aslinya bagaimana setelah dimodifikasi menjadi. Jadi ada keterangan bukan hanya -4, -4, -4 begini, ya? Ya Bu. Jadi mat satunya tampilkan,
mat 2 filternya itu tunjukkan filternya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana. Nah, di dalam citra itu tidak ada nilai negatif. Sehingga kalau ketemu nilai negatif, berarti tampilkan bahwa filter tidak bisa digunakan. Baik, Bu. Jika lebih dari 255, begitu juga filter juga tidak bisa digunakan. Oke, berarti semua sudah. Saya pikir cukup. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.